sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima firman, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Ibu silakan. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita? Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat kembali kita bersekutu di minggu ini, ya tepat di akhir bulan November. Karena besok kita sudah masuk di bulan yang terakhir di tahun 2025. Ya, tapi ini di minggu terakhir, tepat ya minggu terakhir tanggal 30, yang kata orang tanggal tua. Tetapi saya lihat di tempat ini Bapak Ibu Saudara nggak terpengaruh, ya tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Nggak kenal tanggal muda, tanggal tua, semuanya tanggal ya mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita atas kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh sukacita yang besar kita boleh ada bersekutu ya di tengah segala kesibukan, di tengah segala aktivitas kita. Tuhan masih menyediakan tempat komunitas untuk kita bisa bersekutu di tempat ini. Saya percaya bukan suatu kebetulan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Halo, amin. Di dalam Tuhan tidak ada namanya kebetulan. Kebetulan aja aku minggu ini bisa ibadah, enggak. Ya, tetapi Tuhan selalu punya tujuan. Tuhan selalu punya rencana atas kehidupan saudara sebagai jemaat Tuhan. Jika saudara bisa duduk di tempat ini, berarti ada rencana Tuhan yang dahsyat. Tuhan sedang mempersiapkan jemaatnya. Tuhan sedang mempersiapkan saudara secara pribadi untuk menerima firman. Dan firman itu bisa saudara pakai untuk menjalani hidupmu sehari-hari. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Jika saudara ada di tempat ini, saudara masih duduk di tempat ini, berarti Tuhan masih punya rencana atas kehidupan saudara sebagai jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan. Ya, ini mungkin menjadi sesi terakhir di dalam pembahasan mengekspresikan 9 buah karunia. Mengekspresikan 9 buah Roh Kudus. Mau masuk langsung ke karunia aja ya. Besok nanti karunianya ya. Ya, ini menjadi bagian yang terakhir ya. Kemarin kita belajar bagaimana di dalam 1 Yohanes ya 2 ayat 16-17 bagaimana keinginan itu harus dikendalikan. Keinginan daging, keinginan mata, kesombongan itu bukan berasal dari Bapa. Itu harus dikendalikan. Nggak bisa dihilangkan. Ya, keinginan daging, keinginan mata itu akan selalu ada. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu yang berfungsi untuk memfilter, berfungsi untuk mengendalikan itu, sehingga tidak akan terus membawa kita, karena kalau itu terus dipelihara, jatuhnya kita akan berbuat dosa. Itu sebabnya itu harus dikendalikan. Halo, amin. Itu harus dikendalikan. Kemarin kita belajar bagaimana keinginan tubuh. Hari ini kita belajar bagaimana apa itu keinginan mata. Ya, kenapa ini menjadi penting? Ya, kenapa nggak organ tubuh yang lain? Kenapa mata? Karena seringkali banyak kejatuhan manusia, banyak kejatuhan anak-anak Tuhan itu dari mata. Dari mata turun ke hati. Nggak ke jantung ya, nggak ke lambung ya. Kalau dari perut ya turunnya ke lambung ya, kenyang ya. Tapi kalau dari mata, seringkali mata ini seringkali dipakai. Ya, mata penglihatan ini seringkali dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menggelapkan kehidupan kita, sehingga kita nggak sadar. Kita selalu mengingini apa yang kita lihat. Bukan salah mata, sebab mata memang diciptakan Tuhan untuk melihat. Nggak mungkin saudara takut berbuat dosa keinginan mata, saudara kemana-mana merem, nggak bisa, gitu ya. Ya, aku akan terus melihat ada banyak tawaran dunia, ada banyak gaya hidup dunia, ada banyak keinginan yang dunia tawarkan. Tetapi bagaimana ya keinginan mata itu dikendalikan? Karena seringkali kejatuhan manusia itu jatuh karena melihat, dan dia tidak bisa mengendalikan keinginannya itu. Ya, kita akan lihat ya kisah yang sangat ikonik ya. 2 Samuel 11, kita buka kitab kita. Ya, ini kisah yang sangat legend. 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Dua Samuel pasal
pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Daud dan Batsyeba. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Sebelum saya lupa, ya ini kesaksian yang saya terima, saya dapatkan pagi ini. Sebelum saya lupa, karena saya sudah lupa sebenarnya. Tiba-tiba baca itu, oh iya saya menyaksikan sesuatu. Ya. Tuhan itu dahsyat gitu ya. Saya merasakan ketika kita betul-betul dengan sungguh memuji menyembah itu, Tuhan sanggup melepaskan kita tuh dari segala belenggu. Yes. Ya. Kaki saya tuh sebenarnya sakit. Ya anak-anak saya, istri saya tahu. Ya kemarin mungkin saya lari kurang pemanasan sehingga bagian ankle ini jangankan untuk jalan, jangankan untuk melompat, buat berdiri nampak itu sakitnya minta ampun. Ya kemarin sudah saya kasih tin krim tuh sangat banget, tapi pagi ini saya masih rasakan itu. Bahkan ketika saya menyambut bapak ibu saudara di depan, saya ini kok masih sakit ya. Untuk jangankan untuk melompat ya, untuk nampak gini tuh, sakitnya minta ampun. Nggak pernah tahu rasanya kena ankle kan di sini rasanya sakit. Untuk nampak ketarik sakit sekali. Tapi ketika saya memuji Tuhan, saya paksakan memang berdiri. Walaupun itu sakit. Tapi puji Tuhan, ketika saya menyembah, tiba-tiba sakitnya tuh hilang sendiri. Saya tuh sampai lupa. Saya lupa nggak apa-apa. Padahal tadi loh, tahu sendiri. Saya tuh jalan tuh dengklang-dengklang. Saya jalan tuh gini-gini. Aduh di pelayanan, jalan malah dengklang-dengklang. Gimana mau memuji Tuhan? Tetapi ketika saya memuji Tuhan, hilang. Yes. Ini loh, lompat nggak apa-apa. Ini nggak sakit, makanya saya baca itu baru, oh iya, saya nggak rasakan sakit gitu loh. Jadi buat Tuhan itu memang nggak ada yang mustahil. Betul. Saudara datang mungkin dengan segala sakit penyakit, Ya. dan kau datang dengan pikiran yang sudah macam-macam, sudah banyak beban pikiran. Tapi ketika kita belajar untuk mendesak, Yes. kita memaksa diri kita untuk masuk di dalam penyembahan. Di dalam penyembahan itulah mujizat bekerja. Yes. Ini kesaksian saya pagi ini. Ini loh, saya lompat nggak apa-apa. Mau lompat berapa kali juga kuat. Padahal tadi loh, untuk jalan aja saya harus dengklang-dengklang ya. Dan tadi saya di depan saudara pura-pura aja kuat saya. Padahal dalam hati sakitnya minta ampun, saya tahan gitu. Ya, tetapi ketika saya berdiri, Yes. saya memuji, saya menyembah, hilang dengan sendiri. Haleluya. Makanya belajarlah. Yes. Ya belajarlah ketika kita memuji menyembah ya, dengan sungguh. Ya. Segala sesuatu yang saudara rasakan, sakit, penyakit, Ya. kelemahan, Ya. beban, intimidasi, itu Yes. akan hilang. Betul. Ketika kita belajar untuk masuk di dalam penyembahan. Yes. Ya hadirannya itu betul-betul sanggup memulihkan. Ya. Ini saya rasakan betul. Ya saya nggak bohong nih. Kaki itu sakitnya. Tadi pagi saja masih saya kasih hot cream ini. Ya tapi nggak ngefek karena dari kemarin juga saya kasih hot cream itu masih keras saja ya. Ya. Ini karena kurang pemanasan. Jadi ya 2 minggu nggak lari karena Sabtu yang kemarin itu saya ada acara di Jogja, jadi nggak lari 2 minggu. Ya kemarin memang saya push ya, saya ketemu Om Robi waktu Om Robi Pak pagi-pagi baru setengah tuh Om, itu masih setengah perjalanan itu ya. Ya memang saya push ya, memang nggak boleh terlalu di-push ya, itu juga salah saya. Harusnya ya kalau sudah lama nggak olahraga ya jangan sampai di-push lah ya. Kemarin memang kerasa tuh pulang tuh sakit sekali bagian ankle-nya. Tapi puji Tuhan pagi hari ini kok ya sembuh. Puji Cuma Tuhan. apa modelnya cuma memuji Tuhan, Yes. cuma menyembah. Puji nama Tuhan, ini kesaksian saya. Kembali kepada Alkitab. Ketika kita melihat kisah ini, ya Daud jatuh karena dia melihat. Ya. Apakah salah Batsyeba? Apakah salah Daud? Ya Daud juga nggak sengaja. Ya. Apakah dia sengaja? Oh, saya tahu di sana tuh rumahnya Batsyeba tuh. Biasanya jam 6 dia bermandi tuh. Mungkin itu sengaja ya. Mungkin ada saudara yang ini ya mau ngemaki, wah ini jam segini baru mandi ya. Tak intip, itu sengaja. Ya, itu sengaja. Daud nggak sengaja. Orang dia baru bangun. Dia nggak ada rencana untuk ngintip orang mandi kok. Ya, Ya. ya. Dia cuma berjalan-jalan. Dia lagi menyegarkan
menyegarkan tubuhnya habis bangun tidur kan dikatakan di sini Daud bangun dari tempat pembaringannya pada waktu petang ya dia belum mandi aduh masih ngulet-ngulet gitu dia jalan-jalan kok tiba-tiba ada sesuatu itu sesosok ya dari apa yang dia lihat sekali lagi ya bukan salah Daud bukan juga salah Batsyeba ya Pak ini dikatakan sekali peristiwa yang tidak pernah diduga peristiwa yang tidak direncanakan oleh keduanya ya ini dikatakan tidak ada rencana keduanya Batsyeba juga tidak tahu Daud ini nanti jam segini pasti jalan-jalan ini. Aku sengaja amani di sini biar ini enggak. Apakah dia sengaja dia supaya dia ingin menggoda Daud? Ya enggak. Ya dua-duanya tidak ada rencana. Tetapi lihatlah dalam suatu peristiwa yang tidak direncanakan. Ya Daud melihat. Ya tidak salah memang mata diciptakan Tuhan untuk melihat. Tetapi dari apa yang dia lihat timbullah dosa. Karena Daud tidak bisa menahan keinginan mata. Ya, sebab dari mata muncul keinginan tubuh. Dari apa yang dia lihat. Katakan di sini nampak seorang perempuan yang sedang mandi. Ya, cantik lagi. Waduh susah itu ya. Udah mandi, ya, cantik kan sangat elok parasnya. Ya, laki-laki pasti dilihat dosa, nggak dilihat kok sayang gitu ya. Kok sayang gitu ya. Nah, itulah tantangannya di situ. Ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan mata. Mata ini liar, makanya apalagi buat laki-laki, makanya dikatakan laki-laki itu mata keranjang. Artinya matanya tuh bisa di mana-mana. Cewek di belakang pun tahu. Cewek di belakang. Jadi ya tahu. Ya, radarnya itu kuat itu cowok itu ya. Makanya dikatakan mata keranjang, matanya tuh di mana-mana dia bisa lihat, bisa tahu. Ya. Makanya ya hati-hati. Daud saat itu dia tidak waspada. Memang dia melihat, tetapi ketika dia melihat dan dia tidak belajar mengendalikan keinginan itu, dari mata muncul keinginan tubuh. Dan ketika itu tidak bisa dikendalikan, ya, tubuh tidak bisa mengendalikan, maka terjadilah dosa. Terjadilah perbuatan yang menghasilkan dosa. Ya, kalau saya lihat di dalam ini hanya intermezzo ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam pasal ini, kemudian Daud tidur dengan Batsyeba. Ya, Daud menyuruh orang suruh menjemput Batsyeba dan Daud tidur pada saat itu. Pada saat itu Daud berzina. Daud berzina. Tapi kenapa Daud nggak dihukum? Ya, pertanyaannya, ketika Daud berzina dengan Batsyeba harusnya dihukum. Hukum ini, hukum Taurat masih berlaku loh. Hukum Taurat masih berlaku di sini. Ketika Daud berzina dengan Batsyeba, kenapa Daud tidak dihukum? Kenapa Daud bisa melepaskan diri dari hukum Taurat yang harusnya Daud dihukum pada saat itu? Dia berzina kok. Dia tidur dengan istri Uria yang bukan miliknya. Ya, harusnya Daud dihukum. Tetapi hebatnya, ya bukan hebat ya, liciknya. Dari zaman dulu, ya nggak ubahnya zaman sekarang. Ya, pemimpin atau pejabat itu bisa ngutak-ngatik yang namanya peraturan. Ya, lihat sekarang, ya usia aja bisa diganti. Belum siap jadi kepala negara, nggak apa-apa, ganti undang-undangnya ganti. Ya, dia cari celah. Daud pun begitu, ya. Kalau dilihat di dalam ayatnya ke 4 dikatakan perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Jadi setelah Daud berhubungan dengan Batsyeba, Daud tahu dia berduanya orang dua ini berzina, dia harus dihukum. Tetapi Daud kemudian meminta imam-imam, karena dia nggak mungkin bisa membersihkan diri, membersihkan kenajisannya dalam arti dia ada suatu ritual, ya, untuk dia dibersihkan, untuk dia dipulihkan, jadi nggak berdosa. Nah, ini licik, ya ini ya liciknya. Ini kalau bukan seorang pejabat nggak mungkin ya, nggak mungkin para imam juga akan bisa, nggak mau para imam. Ayo tolong saya dibersihkan dari segala kenajisan supaya saya nggak dianggap berzina. Ini kalau bukan seorang pejabat yang punya posisi nggak mungkin. Ya, tetapi Daud, ya liciknya di situ. Daud, dia tahu dia salah, dia harus dihukum. Tetapi kemudian dia meminta supaya ya
Ya istilahnya pada saat itu ya pendeta-pendeta membersihkan, mendoakan dia, membersihkan dia dari kenajisannya sehingga Daud tidak dihukum. Ya, Daud tidak dihukum di sini. Tetapi Tuhan tetap tahu perbuatannya. Sekali lagi walaupun dengan cara apapun Daud berusaha membersihkan dirinya, membersihkan nama baiknya, Tuhan tetap tahu. Ya, Tuhan tetap tahu dan hukuman itu tetap ada walaupun Daud berusaha. Ya dikatakan di sini perempuan itu dibersihkan dari kenajisan, dibersihkan loh. Artinya dia sudah tidak lagi berbuat, tidak ada lagi dosa atau kenajisan di dalam diri Batseba, dibersihkan. Tetapi Tuhan tetap tahu, ya dosa tetaplah dosa. Walaupun Daud berusaha dengan caranya, dengan posisinya, ya dia minta supaya ya mereka berdua ini didoakan, dipulihkan, dibersihkan oleh para imam-imam karena Daud nggak bisa. Itu haknya para imam untuk membersihkan, memulihkan, meminta pengampunan dosa pada saat itu, dibersihkan dari kenajisannya. Ya, tetapi dosa tetaplah dosa. Ya, Tuhan tetap mengejar kehidupan Daud. Ya, lewat Nabi Nathan Tuhan berkata, engkau sudah berbuat dosa. Ya, untungnya Daud sekali lagi, ya seorang pribadi yang lemah lembut, rendah hati, dia bisa menerima arahan. Oh enggak, ya dia juga ikut mati. Walaupun dia sudah berusaha, ya berusaha untuk membersihkan dosa yang ada di dalam dirinya dengan cara apapun, tetapi dosa tetaplah dosa. Dari sini kita belajar dari apa yang dilihat oleh Daud, dia jatuh ke dalam dosa. Dia nggak bisa mengendalikan diri. Sekali lagi keinginan mata itu tidak bisa dipungkiri. Kita setiap hari berjalan keluar nggak mungkin merem, ya. Tante Senar ini ke pasar juga nggak mungkin merem, ya. Bung Evan jalan-jalan juga nggak mungkin merem, ya. Ada wanita cantik juga ngelirik juga, ya. Itu, wih cantik, ya pasti ngelirik, nggak mungkin enggak, ya. Nggak mungkin enggak mungkin, ya. Ada yang cantik pasti minimal ngelirik lah. Dalam hati juga, ih cantik. Dalam hati itu pasti sama, ya kita sama-sama laki-laki pasti sama. Dalam hati itu terbersih, cantik. Tidak apa-apa. Ya, tidak. Hanya sebatas itu, asal jangan diteruskan, bahaya. Apa yang terjadi lihat Daud itu loh. Dia tidak bisa mengendalikan keinginan mata, dia lihat sesuatu yang indah, yang elok, ya lupa. Ya, karena dia tidak, sekali lagi tidak bisa mengendalikan diri. Apa yang dilihat itu bisa menjadi celah untuk kuasa ke-8 mulai masuk, ya mulai mengganggu hati batin pikiran. Kejadian 2 ayat yang ke-6. Kita lihat manusia yang pertama juga jatuh karena dia melihat. Kejadian 2 ayat yang ke-6. Maksudnya kejadian pasal yang ke-3, bukan yang kedua. Itu saya salah. Yang ketiga ayat yang ke-6. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Kita baca bersama-sama Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kita baca dengan suara yang keras, demikian firman Tuhan. 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun melihatnya. Dari melihat, mungkin ini Hawa nggak sehari 2 hari di Taman Eden, mungkin dia berkali-kali dia melihat, ya. Dan disitulah ular datang. Dia tahu kelemahan manusia itu dari melihat. Awalnya dari hanya sekedar melihat. Ya, Hawa mungkin enggak sekali 2 kali dia melihat, mungkin sekali lihat, oh ini toh yang namanya buah pengetahuan baik dan jahat, baik dan buruk. Jadi dia cuma lihat, lewat. Besok lagi dia lewat lagi, dia lihat lagi. Kuasa kegelapan tahu. Keinginan mata itu menjadi celah untuk dosa bisa masuk. Dan dia datang saat itu. Kenapa kau cuma lihat aja? Kan gitu ya. Biasanya kau cuma lihat aja. Coba makan. Itu buah itu bisa memberikan engkau pengertian. Engkau akan mengerti. Matamu akan terbuka. Engkau akan sama seperti Allah. Nah, seringkali keinginan mata yang tidak bisa dikendalikan menjadi celah pijakan bagi kuasa kegelapan untuk mulai berbicara di dalam hati dan batinmu. Ya, dia akan mulai penuh pembenaran. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kok. Nggak ada yang tahu kok. Nah, akhirnya apa? Terjadilah. Dia ambil itu.
Bahkan dia makan bersama-sama dengan suaminya. Itulah kejatuhan manusia dari sekedar melihat loh. Ya, nggak ada salahnya kok melihat. Memang mata diciptakan Tuhan untuk melihat. Kita bersyukur ya kita masih diberikan mata yang sehat. Ya, Bang Ivan lihat cewek cantik masih kelihatan ya Bang? Nggak bayang-bayang ya? Nggak bayang-bayang. Saya ingat dulu almarhum Pak Slamet dulu ya. Wah, kalau ini mata nih kalau lihat tulisan tuh masih agak bayang-bayang. Tapi kalau lihat cewek cantik itu masih jelas Pak. Wah, hebat Pak Slamet. Ingat saya tuh ngomongnya bapak-bapak masih ingat dulu ya di waktu cerita ya. Kalau lihat kita tuh bayang-bayang, lihat HP tuh bayang-bayang. Tapi kalau yang cewek cantik itu masih kelihatan kok Pak. Wah, luar biasa. Itulah masalah laki ya seperti itu. Ya lihat laki kita tuh bayang-bayang. Lihat cewek cantik 1 kilo aja, tuh cewek cantik. Wah, jelas matanya. Nah, itulah mata lelaki. Harus dijaga. Nah, sekarang pun nggak cuma lelaki loh ya. Sekarang pun nggak cuma lelaki ya, sama aja perempuan juga ada yang seperti itu. Sama saja ya, sama saja ya. Tidak ada. Saya tidak bela sana sini ya, sama saja. Tapi memang mata lelaki itu yang paling liar itu memang tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri ya. Lihat tulisan aja banyak-banyak. Lihat cewek cantik bisa, jelas gitu ya. Tiba-tiba seperti mata tuh ada yang terang gitu ya, semua ya. Itu bahaya. Ya, bahaya. Ya. Sampai mana tadi lu? Ya. Bayang-bayang. Ya jelas. Ya. Itu sebabnya perlu dikendalikan keinginan mata. Ya mungkin keinginan mata buat wanita beda dengan lelaki. Wanita mungkin lihat, ada promo, ada diskon, yang harusnya nggak beli jadi beli, yang harusnya nggak butuh jadi beli. Ya, jadi beli nggak butuh kok akhirnya beli juga kenapa? Ih bagus ini promo nih, ini murah ini dan sebagainya. Dengan penuh pembenaran, cuma sekali ini aja kok, ini yang terakhir. Yang terakhir besok ada lagi tuh promo lagi. Wah, ini yang terakhir besok terakhir terus. Ya dari apa? Dari melihat. Makanya kalau saudara nggak mau terjebak, ya nggak mau terjebak dalam keinginan mata, ya itu dikunci itu HP-nya ya. Shopee uninstall, Lazada uninstall, Tokopedia uninstall supaya saudara nggak bisa scroll itu ya. Kalau nggak ada kan nggak bisa lihat ya. Makanya sekali lagi keinginan mata itu hanya dari sekedar melihat kok, nggak ada yang salah dengan melihat. Tetapi ketika itu tidak dikendalikan, ya bablas. Ya, karena mata di dalam Alkitab, mata itu kan terang hidup. Manusia itu dilihat dari apa yang dia lihat, penglihatannya. Coba baca di dalam Matius 6, ya ayat 22. Sambil yang bawa HP saya minta tolong nanti disiapkan dalam versi firman Allah yang hidup. Matius pasal 6. Matius 6 ayat yang ke 22 23. Matius pasal 6 ayat yang ke 22 23. Sudah ketemu? Jemaat Tuhan, kita baca dengan suara yang keras. Matius 6 ayat 22 23, demikian firman Tuhan. 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Lihat, mata itu pelita tubuh. Ya, mata itu pelita tubuh. Ya, tubuh itu dilihat baik atau tidak dilihat dari ketika seseorang bisa menjaga apa yang dia lihat. Ya, mungkin ya ketika kita melihat terbesit sesuatu, tapi ketika kita berusaha mengendalikan dalam nama Yesus. Ya jangan lihat terus cewek cantik. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini masih kelihatan ya. Ini dalam nama. Tapi saudara enggak berpaling gitu ya. Sama aja. Dalam nama Yesus. Dalam nama malah mendekat ya. Dia enggak menjauh. Bukan dalam nama Yesus saudara pergi. Saudara berpaling bukan. Dalam nama Yesus. Dalam nama malah dilihatin. Itulah. Ya itulah. Ya penasaran. Ya penasaran untuk sesuatu yang baik firman nggak apa-apa, tapi penasaran untuk yang kita tahu itu akan jadi sumber masalah kok. Kita tahu itu. Ya, tapi kan kita tahu itu akan
menjadi sumber masalah. Harusnya kita berani belajar mengendalikan diri. Ini nggak bisa dikerjakan ketika saudara nggak membangun manusia roh. Karena ketika roh kita lemah, tubuh yang berkuasa ya akan terus mengikuti. Karena keinginan mata itu akan berhubungan dengan keinginan tubuh. Apa yang dilihat mata, tubuh menginginkan. Ketika tubuh sudah menginginkan, tubuh akan berbuat, akan bertindak. Bacakan di dalam coba versi firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Jika mata kalian suci, Ya, maka jiwa kalian akan berseri. ya, ketika mata saudara suci, artinya penglihatan saudara sudah diurangi sesuatu yang ilahi yang saudara lihat. Lanjut. Tetapi Ya. jika mata kalian diliputi dengan pikiran dan Ya. keinginan jahat, Kepikiran dan keinginan yang jahat. Lanjut. maka kalian berada dalam kegelapan rohani. Ya, Dan kegelapan itu dapat menjadi pekat sekali. ya. Ketika mata diliputi dengan pikiran, jadi bukan salah matanya. Yang mata cuma melihat, yang melihat dan diproses oleh otak, pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah, istilah mohon maaf, pikiran kita sudah porno, pikiran kita sudah kotor, yang ngapain kita akan diproses sesuatu yang najis, sesuatu yang nggak suci, nggak ilahi. Dan ketika kita mengikuti itu, ketika keinginan mata diikuti, keinginan tubuh diikuti, maka yang terjadi dosa. Lihat Daud, lihat Hawa, jatuh-jatuhnya pasti dosa. Karena sekali lagi keinginan tubuh, keinginan mata itu bukan berasal dari Bapa. Sadari itu. Ya, bukan salah mata memang. Memang mata itu adalah pelita tubuh, mata harus dijaga. Tetapi pikiran kita harus pikiran yang baik. Hati kita juga harus hati yang murni. Sehingga apapun yang kita lakukan, sesuatu yang buat orang lain sesuatu yang kotor, tetapi ketika kita melihat itu kita bisa mengendalikan diri. Kita bisa tidak lagi kita memikirkan itu berlanjut. Ya mungkin ya lihat itu ya sudah ya berpaling. Tetapi kalau kita melihat dan kita mulai memikirkan itu berhari-hari, wah kepikiran terus cantik ya, wah molek ya. Daud nggak butuh waktu berhari-hari. Iya. Ya, Daud nggak butuh waktu berhari-hari untuk memproses itu. Wah tubuhnya sudah seperti orang sakau, wah pengen loh, udah ambil bawa sini, nggak butuh berhari-hari. Pada saat itu juga dia jatuh di dalam dosa. Ya mungkin kalau cowok masih butuh waktu pikir, terbayang-bayang, wah sekali dua kali ketemu gitu ya. Wah ini ya lihat nonton film Ipar Adalah Maut, nah itu kan dari melihat, itu kan dari melihat. Ya yang belum nonton jangan nonton lagi, itu gak baik. Ipar Adalah Maut, memang bikin maut itu ya. Itu kan dari apa? Dari melihat. Sekali, dua kali, tiga kali terbayang-bayang dan terjadilah. Daud gak butuh waktu berhari-hari, gak butuh waktu berminggu-minggu. Matanya melihat, hatinya ingin. Terjadilah saat itu. Apalagi ketika dia punya posisi, ini bahaya. Ketika seseorang punya posisi, punya jabatan, bahkan punya uang, ketika dia punya keinginan mata, dia merasa dia bisa beli, dia bisa dapatkan itu. Gak butuh waktu berminggu-minggu, dia akan dapatkan itu. Dan hasilnya apa? Dosa kok. Di dalam Yakobus 1. Yakobus pasal 1. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Sambil nanti saya juga minta tolong disiapkan dalam versi firman Allah yang hidup. Kita baca di dalam Alkitab kita terjemahan baru Yakobus 1 ayat yang ke-15. Sudah siap jemaat Tuhan? Kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan 2, 3. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jelas di sini. Keinginan daging, keinginan mata yang tidak dikendalikan, yang bukan berasal dari Bapa, jika itu dibuahi, jika itu dituruti, itu melahirkan dosa. Coba bacakan di dalam versi firman Allah yang hidup, kita tolong. Demikian firman Tuhan. Kemudian pikiran jahat itu disusul oleh tindakan jahat yang mendatangkan hukuman mati dari Allah. Ya, sudah. Keinginan itu disusul dengan apa?
Pikiran tindakan jahat. Tindakan. Tindakan. Kalau sudah dilihat, dipikirkan, pasti akan ada tindakan. Ya. Makanya ketika sudah melihat dan saudara tahu itu salah, stop di situ. Jangan mulai dipikirkan, karena ketika mau mulai memikirkan, masukkan di dalam hati pasti bertindak kok. Dan seringkali itu tidak butuh waktu lama. Ya, pikiran manusia akan dengan cepat memproses itu. Lihat barang, Shopee promo, ambil lah, check out. Itu nggak butuh waktu lama. Jempol tiba-tiba bergerak, masuk keranjang beli, tiba-tiba barang datang baru kita, aduh nyesel. Kan gitu. Karena apa? Seringkali ya kita tidak belajar mengendalikan keinginan. Ya, berawal dari penglihatan yang dikatakan hanya sepele kok, hanya melihat saja kok. Nggak salah kan, cuma lihat. Hati-hati. Ya hati-hati. Kadang diawali dari hanya melihat aja. Ya, melihat dan mulai dipikirkan, mulai disusun tindakan-tindakan, mulai ada rencana-rencana ini dan itu. Bagi rencana yang jahat, itu hasilnya dosa. Dosa akhirnya maut. Manusia jatuh di dalam dosa, ujung-ujungnya maut. Itu sebabnya Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat yang harusnya binasa. Harusnya maut yang kita terima. Kita ada sampai saat ini, kita boleh menerima kehidupan yang kekal, itu anugerah. Harusnya kita binasa, tetapi karena Tuhan datang menebus dosa kita. Artinya ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia melihat buah pohon baik dan jahat itu, dia jatuh di dalam dosa, akibatnya maut. Kalau Tuhan tidak menebus kita jatuh di dalam dosa. Daud pun seperti itu, walaupun Daud sudah berusaha dengan berbagai cara, dia membersihkan kenajisannya, dia berusaha menghilangkan dosanya, ujung-ujungnya maut kok. Walaupun maut yang menerima bukan Daud, tetapi keturunannya, ujung-ujungnya tetap maut. Ya, makanya ayat ini ayat yang berbicara pada kita, jika keinginan itu dibuahi, jika keinginan itu dituruti, jika keinginan daging, keinginan mata yang bukan berasal dari Roh Kudus itu diikuti, ya, engkau diseret oleh keinginan-keinginan. Bukan salahnya orang lain, tetapi seringkali kita diseret oleh keinginan kita sendiri. Kita akan jatuh, kita masuk di dalam dosa, ujung-ujungnya adalah maut. Jadi belajarlah sekali lagi. Keinginan mata itu memang paling sulit karena nggak bisa dipungkiri. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba kita melihat apa dan apa. Ya, karena Daud pun tidak pernah merencanakan. Ya, ada dalam satu situasi, ya, yang dia tidak pernah duga, tiba-tiba lihat ada seorang yang mandi, dia nggak pernah duga. Tetapi pada saat itulah, ya, kuasa kegelapan masuk di situ, yang akhirnya ada tindakan. Di awal dari melihat, memikirkan, dan ada tindakan. Dan hati-hati, ketika kita tidak belajar untuk mengendalikan itu, hasilnya adalah dosa. Dan ketika dosa itu terus dipelihara, ujung-ujungnya adalah maut. Dari sini kita bisa melihat keinginan daging, keinginan mata itu harus dikendalikan, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa. Ya, saudara nggak mungkin keluar dengan tutup mata, nggak bisa. Pasti akan melihat. Suatu saat ada insiden apa, melihat, waduh, sudah dalam nama Yesus hilangkan itu. Nah, ketika kita melihat terus, kita mulai memikirkan, saat itulah iblis masuk. Mulai dia mengeluarkan jurus-jurusnya, tipu muslihatnya dan sebagainya, mengganggu pikiran kita. Berhari-hari, mungkin nggak butuh hari, berhari-hari. Pada saat itu juga kita bisa memutuskan, dan segala sesuatu yang kita kerjakan itu menghasilkan dosa, maut. Ya, selesai. Selesai 9 buah Roh Kudus yang sudah kita pelajari selama beberapa bulan ini. Lanjut, satu slide lagi. Ya, kita sudah belajar mengekspresikan 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri atau pengendalian diri. Dan 9 buah roh ini itu adalah citra kesatuan GPI. Apa bedanya dengan 9 karunia roh? Ke depan kita belajar, tapi 9 buah roh ini citra kesatuan. Tanpa adanya kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesetiaan, akan terpecah belah kok. Ada banyak sinode-sinode yang akhirnya pecah. Kenapa nggak ada kasih? Itu sebabnya kenapa butuh ini, supaya GPI sinode itu tetap bisa bersatu. Coba bayangkan nggak ada kasih. Wah, ribut sana pecah akhirnya. Tetapi inilah yang menjadi citra kesatuan, karena Tuhan menempatkan kita
di dalam satu sinode, dalam satu gereja lokal, kita berinteraksi dengan orang lain, kita berinteraksi dengan saudara seiman, besi menajamkan besi. Walaupun dalam situasi yang akrab kata Tuhan, Ya. tetapi kalau nggak ada kasih, walaupun dalam situasi yang akrab, walaupun cuma guyon, namanya orang kalau sudah hatinya terusik, hatinya terluka ya bisa sakit hati, bisa keluar gereja, bisa membenci, bisa tidak itu. Yang Ya. sekali lagi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan itu citra kesatuan GPI. Tanpa adanya ini GPI akan terpecah belah. Ya. Tanpa adanya ini gereja lokal tidak bisa bersatu. Saudara masih ada sampai saat ini karena saudara ada kesabaran. Dan tidak bisa dipungkiri, mungkin saya ada gesekan dengan tante, saya ada gesekan dengan Bang Evan, saya ada gesekan dengan Pak Rudi, itu pasti. Karena kita saling membersihkan kok. Ya. Kita saling membersihkan. Tetapi kalau kita menyadari ini semuanya proses, Ya. Tuhan mau mempersatukan kita. Ada kasih, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, kita nggak akan terpecah. Ya. Kita tidak akan meninggalkan satu dengan yang Nah. lain. Justru inilah yang mempersatukan. Citra kesatuan GPI 9 buah roh ini yang mempersatukan kita, mempersatukan sinode kita sampai saat ini. Ini yang tujuan Yes. bagaimana sinode ini mencanangkan 9 buah roh supaya tidak ada perpecahan. Ya, saudara nggak tahu kalau lagi rapat daerah, ya walaupun itu hamba-hamba Tuhan rapat nasional lah. Ya, daerah mungkin masih levelnya nggak terlalu, ombaknya nggak terlalu rapat nasional, wah itu saudara, itu bisa bentak-bentakan itu hamba Tuhan, itu tuh wah udah kayak rapat parpol, wah marah-marah, wah ototnya keluar semua, wah bentak-bentak, mungkin gebrak-gebrak meja itu terjadi. Betul. Ini kalau nggak ada kasih nih bahaya. Ya, Papa pun sempat Mahon sempat cerita ketika beliau jadi dulu namanya bukan Pimda tapi PPGPIB itu kalau rapat hamba Tuhan itu udah nyiapin pisau, katanya taruh pisau di meja. Taruh itu Jawa Tengah kata Papa yang cerita. Taruh pisau di meja. Tapi Papa nggak takut. Ya namanya kebenaran ya harus tetap diungkap. Namanya kebenaran harus tetap disampaikan. Seperti itu loh. Ya rapat kok Bapak Ibu Saudara tahu rapat itu walaupun itu namanya rapat mubes, rapat nasional, hamba Tuhan, itu tetap ada yang namanya yang saling membentak, mungkin kata-kata kotor keluar itu pun masih ada. Tanpa ini, ya kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, nggak bisa. Ini dibutuhkan sebagai citra kesatuan GPI. Amin. Mari kita jaga ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sudah menerima dan sudah mendapatkan secara detail apa itu 9 buah roh. Itu hanya sekedar teori saja. Yang penting adalah prakteknya. Bagaimana kita mengerjakan itu di dalam gereja lokal ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di depan kita akan masuk di dalam tema yang baru, yaitu bagaimana Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan gereja. Puji nama Tuhan. Saudara Singer pemain musik maju ke depan. Kita akan datang menyembah Tuhan.